Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dari Teknik Informatika Universitas Surya Kencana. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang lanjutan pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang ekspresi reguler, maka di pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang aturan produksi untuk suatu tata bahasa reguler. Nah, di sini perlu diingat bahwa ketika akan mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa reguler, atau kita akan membuild atau mengcreate sebuah tata bahasa reguler dari sebuah FSA, ya, mau itu NFA ataupun DFA, kita harus mengingat bahwa yang dapat dikonstruksikan atau kita buat aturan produksinya adalah state yang menuju ke state akhir. Ya, jadi misalnya jika ada state yang menggantung atau tidak menuju state akhir, maksudnya tidak menuju state akhir itu misalnya kayak gini. Ini adalah sebuah key 0, kemudian dia ke key 1, kemudian ke key 2. Nah, kemudian ke key 3. Nah, di sini misal yang menjadi state akhir itu adalah key 3. Ya, maka di sini si key 2 ini kan tidak ke state akhir ya, maka ini tidak perlu kita perhatikan ya. Jadi kita hanya memperhatikan yang ini saja. Nah, jadi yang menjadi ke state akhir itu bukanlah yang secara langsung ke state akhir, tapi dari state itu bisa misalnya dia harus ke state mana dulu, tapi nanti akan menuju ke state akhir. Kalau di dalam contoh yang saya buat ini, si key 2 itu tidak ke key 3, artinya dia tidak akan pernah ke state akhir itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang memang tidak ke state akhir, tapi jika ditelusuri akan ke state akhir, maka itu kita dapat membuat atau mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa regulernya. Seperti itu. Oke, nah di sini ada aturan produksi untuk sebuah tata bahasa reguler. Nah, batasan aturan produksinya itu adalah alfa menghasilkan beta. Jadi alfa di sini itu adalah sebuah state-nya. Jadi state itu akan menghasilkan apa gitu. Nah, beta di sini itu adalah penelusurannya atau inputnya gitu. Misalnya si A akan menuju ke state key 1 misalnya, dan seterusnya gitu. Nah, untuk tata bahasa atau grammarnya di sini itu ada 4 tupel. Yang pertama V. Nah, V ini adalah himpunan simbol variabel atau non-terminal. Nah, ini itu menggambarkan atau mendefinisikan sebuah state. Jadi nama state-nya apa? Nah, ini ditulis dengan menggunakan himpunan simbol, menggunakan simbol variabel. Nah, mudah-mudahan di sini pada ingat simbol variabel itu adalah dengan menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian di sini ada T. T ini adalah himpunan simbol terminal. Nah, himpunan simbol terminal ini adalah inputnya ya. Jadi misalnya A, B itu. Nah, ini ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Selanjutnya di sini ada P, yaitu kumpulan aturan produksi. Nah, nanti kan kita akan membuat nih aturan produksinya seperti apa. Misalnya si tadi A itu menghasilkan apa, B menghasilkan apa. Nah, nanti kita tulis di sini. Kemudian selanjutnya adalah S. S itu adalah merupakan simbol awal. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam contoh. Nah, di contoh ini itu ada sebuah FSA, di mana FSA ini memiliki 5 step. Oke, yang pertama yang harus dilakukan adalah, kita akan membuat simbol untuk simbol awal ya. Di sini simbol awalnya adalah key 0, sehingga key 0 ini adalah S. Ya. Nah, kemudian di sini ada key 1. Nah, key 1 ini ternyata dia memiliki empty move. Nah, ketika dia memiliki empty move, nah ini kita lewat dulu saja ya. Nah, kemudian di sini ada si
Q2 ya. Si Q2 itu menjadi A, kemudian si Q3 itu menjadi B, kemudian si Q4 ini kita tidak buat kita tidak buat simbol variabelnya. Alasannya mengapa? Karena dia tidak memiliki simbol keluar, tidak memiliki input keluar ya. Jadi dia itu ya dia step akhir dan dia tidak memiliki input keluar, sehingga kita tidak perlu membuatkan simbol untuk dia ya. Nah, di sini sekarang kita akan menelusuri untuk mengkonstruksikan aturan produksinya ya. Oke, di sini saya ganti menggunakan tinta hitam ya. Oke, nah sekarang yang pertama itu adalah si S ya. Nah, S itu dia menghasilkan A. Nah, tadi A-nya itu merupakan simbol variabel state yang empty move ya, jadi tidak memiliki simbol variabel. Nah, tetapi karena dia itu ada, sehingga di sini kita buat menjadi empty. Alasannya tadi karena dia hanya memiliki empty move saja ya. Nah, kemudian setelah itu si empty move ini atau si state Q1 ini dia menghasilkan apa? Dia menghasilkan A atau B. Nah, kenapa di sini ada atau? Karena dia ada percabangan ya. 1, 2 gitu. Dia ada percabangan sehingga di sini kita tulis atau. Oke, selanjutnya di sini ada A. Untuk A dia input A menuju A lagi ya. Jadi yang pertama itu cara penulisannya ini simbolnya kemana, simbol inputnya apa, kemudian dia kemana setelahnya ya. Jadi nanti ini A kecil baru A besar ya. Selanjutnya karena di sini dia punya 2 input, maka tulis atau B. Nah, kenapa di sini hanya B saja? Nah, jika ada satu yang mana dia adalah simbol terminal saja, maka itu menandakan bahwa dia menuju step akhir. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah B. B ya. B itu memiliki input B ke B lagi atau B, seperti itu ya. Nah, jika dilihat maka seperti ini gitu. S A E A B, A itu ke A dan B ke B, seperti itu ya. Nah, jika kita membuatkan aturan produksinya ya, atau si P-nya, maka P-nya adalah S A empty, empty itu adalah A atau B, kemudian A itu adalah A atau B, kemudian B itu adalah BB atau B, seperti itu ya. Oke, di sini ada contoh selanjutnya. Ada 7 state ya. Nah, di sini kita mulai dari state awalnya adalah Q0, kita tulis S. Kemudian di sini karena tidak ada empty move, kita tulis A. Kemudian di sini B. Kemudian di sini adalah C ya. Nah, kemudian di sini adalah D. Kemudian ini adalah E. Kemudian ini adalah F. Nah, yang pertama di sini berarti kita tulis S ya.
itu memiliki simbol input A ke A, kemudian dia memiliki simbol input B ke D. Nah, selain itu, karena si Q0 itu merupakan state akhir juga, maka di sini kita tulis empty ya. Nah, kenapa di sini ada empty? Karena satu, dia adalah state akhir dan dia juga memiliki keluaran, itu memiliki simbol terminal lainnya ya. Jadi makanya di sini ditulis empty ya. Jadi harus diingat kalau misalnya ada si state awal atau misalnya tidak perlu state awal juga, state manapun, namun state itu punya keluaran ya. Jadi dia menghasilkan sebuah aturan produksi, tetapi dia adalah state akhir, maka harus ada empty-nya ya. Oke, selanjutnya di sini kita tinggal menuliskan A itu B ke B, kemudian si B itu A ke si C, kemudian C itu B ke si S. Nah, di sini kenapa kita B ke si S gitu, tidak langsung B saja ya. Nah, di sini karena si si S ini dia itu kan masih ada aturan produksinya ya, jadi dia menghasilkan aturan produksi lain, makanya di sini kita tulisnya adalah BS gitu. Nah, berbeda jika dia tidak memiliki aturan produksi, maka kita tidak perlu menuliskan si variabelnya ya. Nah, sekarang kemudian si D itu dia menghasilkan A ke si E, kemudian si E dia menghasilkan B ke si F, dan terakhir F menghasilkan A ke si S. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh lain lagi. Nah, contohnya di sini yang pertama kita tulis lagi ya. Maaf. Oke, di sini kita tulis lagi si Q0 adalah S, Q1 adalah A, ini adalah B. Nah, Q3 itu tidak perlu kita tulis. Kita tidak perlu membuat sebuah variabel untuk Q3. Alasannya kenapa? Ya karena Q3 ini tidak akan menuju state akhir gitu ya. Jadi kita tidak perlu menuliskannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menulis si aturan produksinya. Yang pertama S ya. Si S ini dia A ke S, kemudian dia A ke A. Nah, oke. Nah, di sini kita tidak menambahkan empty ke si S. Alasannya kenapa? Loh, kenapa S ini tidak ditambahkan empty? Sedangkan tadi di contoh sebelumnya si S-nya ditambahkan empty. Oke. Tadi kalau kita lihat ke belakang ke sini ya, state akhirnya adalah state awal. Jadi state awal menjadi state akhir dan dia menjadi satu-satunya state akhir. Ya. Nah, sedangkan di sini dia bukan satu-satunya state akhir. Ya. Sehingga kita tidak perlu menambahkan si empty-nya. Ya. Karena dia bukan satu-satunya si state akhir. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan ya, A itu B ke
si B, dan si B ini dia B ke si A. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini karena si B ini adalah state akhir, maka kita tambahkan empty gitu ya. Oke. Nanti maka diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Sehingga nanti si V-nya itu adalah SAB, kemudian si T-nya adalah AB, kemudian si S-nya adalah S, dan si P atau aturan produksinya adalah S menghasilkan AA atau AS, A menghasilkan BB, kemudian B menghasilkan BA atau MT, seperti itu. Nah, kalau tadi itu adalah pengubahan dari FSA ke aturan produksi. Lalu bagaimana sekarang jika kita akan mengkonstruksikan dari aturan produksi ke FSA ya. Nah, di sini ada 4 variabel, ada S, ada A, ada B, dan ada C. Nah, di sini kita akan mengubah si S ini menjadi Q0 karena dia adalah state awal. Kemudian di sini ada Q1, ada Q2. Oke, ini adalah Q3 ya. Nah, sehingga di sini kita akan membuat state-nya. Oke, state masuk itu adalah Q0. Dan setelah dari Q0 itu kita lihat di sini yang pertama, S itu memiliki aturan A menuju A. Nah, A di sini itu adalah Q1, maka di sini kita buat dia adalah Q1. Kemudian dia memiliki A ke B. Oke. Di sini si B itu adalah Q2. Oke, kita tulis A, dia ke si Q2. Oke, selanjutnya dia memiliki aturan B ke si C ya. Oke, kita di sini buat dia B ke si C. Nah, C di sini itu adalah Q3, jadi kita tulis di sini Q3. Tuh. Oke, kemudian kita masuk ke Q1. Q1 itu dia memproduksi B ke si B. Oke, nah B di sini itu adalah si Q2 ya. Berarti kita kita putarkan saja dulu ke sini. Itu adalah B. Kemudian selanjutnya dia A ke B. Nah, berarti dia A ke dirinya sendiri ya, karena di sini B itu adalah Q2. Kemudian di sini dia B ke si C. Nah, C ini adalah Q3. Berarti dia ada input B ke si Q3. Kemudian selanjutnya di sini dia si C atau si Q3 itu memiliki B ke si A. A di sini adalah Q1 ya. Oke, berarti seperti ini dia B. Oke. Nah, di sini ya dia ada A saja. Nah, ketika A saja berarti artinya dia perginya ke state akhir ya. Berarti kita buat di sini sebuah state akhir yang mana namanya adalah Q4 ya. Jadi ingat, kalau misalnya dia hanya sebuah simbol terminal saja gitu tanpa ada simbol variabel di belakangnya, artinya dia adalah state akhir ya. Berarti kita tulis di sini A. Nah, sedangkan di sini ada C juga, dia ada empty-nya. Ketika empty, maka berarti dia juga merupakan state akhir. Seperti itu ya. Nah, sekarang tolong buatlah contoh konstruksi dari FSA ke aturan produksinya dengan T-nya adalah AB. Nah, jumlah state-nya itu adalah 5. State yang tidak menuju state akhir itu maksimal 1 buah. Kemudian selanjutnya yang kedua, buat
contoh dari aturan produksi ke FSA dengan variabelnya adalah S, MT, A, B, dan C. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan, silakan dapat ditanyakan di grup WhatsApp. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.